Halo, apa kabar? Selamat datang di David Taraja Channel. Kali ini kita akan belajar matematika, yaitu mengubah persen ke bentuk pecahan lainnya. Yang pertama, kita akan mengubah persen ke pecahan biasa. Kemudian yang kedua, persen ke pecahan campuran. Dan yang ketiga, mengubah persen ke pecahan desimal. Kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama, persen ke pecahan biasa. Perhatikan, dalam video bentuk-bentuk pecahan, kita kan telah membahas tentang persen. Persen itu ditandai dengan tanda bulatan seperti ini dan ada garis di tengahnya. Maka jika dituliskan dalam bentuk pecahan biasa, 10 ini sebagai pembilang dan tanda yang ini sebagai penyebut, yang artinya per 100. Jadi jika dituliskan dalam bentuk pecahan biasa, 10% sama dengan tandanya ini atau persennya ini artinya 100. Kemudian 10-nya ini adalah pembilangnya, 10 per 100. Nah, sudah jadi ya. Untuk pecahan biasa terdiri dari pembilang dan penyebut, tapi ini masih bisa kita sederhanakan. Maka bisa disederhanakan dengan dibagi 10, sama dengan 10 dibagi 10 sama dengan 1, dan 100 dibagi 10 sama dengan 10. Jadi hasilnya 1/10. Misalkan contoh yang lain, 25% sama dengan, perhatikan yang persennya ya, sudah jelas per 100. Bisa kita tulis terlebih dahulu. Kemudian 25 kita tulis di atas ya. Untuk pembilangnya ini kan masih terlalu besar dan bisa kita sederhanakan. Maka kita sederhanakan terlebih dahulu. 25 bisa kita bagi 25 dan 100 bisa kita bagi 25. 25 dibagi 25 hasilnya 1 dan 100 dibagi 25 hasilnya 4. Berarti untuk 25% itu hasilnya 1/4 ya, pecahan biasanya. Kemudian contoh yang lain, 2,8% sama dengan, nah sama ya, persennya dapat kita tulis per 100. Kemudian 2,8 kita tulis ya, 2,8. Nah, yang perlu kita perhatikan di sini tanda komanya ya. Kita harus menghilangkan tanda komanya ini. Dengan cara bagaimana? Dengan cara kita kalikan 10. Karena apa? Di belakang koma hanya ada satu angka. Berarti kita hanya butuh 1 0. Kemudian yang di bawah juga dikalikan 10. Kalau pembagian yang kemarinnya sudah disampaikan, itu kan kalau pembagian dengan 0, itu kan nolnya dicoret ya, 1, nolnya coret 1, kemudian 1 0 kita komanya maju 1. Sekarang kebalikannya, jika 1 0 komanya mundur, jika 1 0 kita tambahkan 0. Nah, seperti itu perkalian dan pembagian dengan 0. Kemudian kita lanjutkan di sini yang sama dengan komanya kan mundur 1, jadi 28, kemudian 100 tambah nolnya 1 berarti 1000. Selanjutnya ini kan masih bisa kita sederhanakan ya, karena 28 dan 1000 bisa kita bagi dengan 4, maka hasilnya 28 dibagi 4 dapat 7, kemudian 1000 dibagi 4 dapat 250. Nah, ini hasilnya ya, 7/250. Lalu kemudian yang kedua, persen kepecahan campuran. Nah, perhatikan 125% sama dengan, untuk merubah persen kepecahan campuran, kita bisa merubah persen ini menjadi pecahan biasa terlebih dahulu, yaitu 125 per 100 ya. Kemudian 125 kita bagi 100. 125 kita bagi 100 berapa ya? 1 ya, 1 kali 100 sama dengan 100, kita kurangkan 25, maka hasilnya kan sama dengan 1. Kemudian 25 per 100. Nah, sampai di sini sudah jadi pecahan campuran. Nah, karena 25 per 100 ini masih bisa kita sederhanakan, kita bagi 25 bisa ya. 25 dibagi 25 dan 100 juga dibagi 25. Maka 25 dibagi 25 sama dengan 1 dan 100 dibagi 25 sama dengan 4. Jadi hasilnya 1/4. Hasil akhirnya adalah 1/4. Sampai di sini paham ya?
Selanjutnya misalkan ya 248% sama dengan 248 kita ubah ke pecahan biasa terlebih dahulu ya, yaitu 248 per 100. Kemudian kita bisa membaginya ya, yaitu 248 bagi 100. Kemudian 248 bagi 100 itu dapat 2 kali 100 dapatnya 200, maka bisa kita kurangkan hasilnya 48. Hasilnya 2,48 per 100. Sampai di sini sudah selesai untuk pecahan campurannya, tapi masih bisa disederhanakan. Kita bisa sederhanakan dengan dibagi 4 dengan cara 48 dibagi 4 dan 100 juga dibagi 4. Maka hasilnya berapa ya? 12 per 25. Maka hasil akhirnya 12 per 25. Selanjutnya yang ketiga adalah persen kepecahan desimal. Perhatikan 40% sama dengan kita ubah menjadi pecahan biasa terlebih dahulu, jadi 40 per 100. Kemudian pecahan desimal itu ditandai dengan tanda koma ya, sedangkan tadi sudah dijelaskan untuk tanda koma kita bisa menggunakan pembagian, yaitu 40 dibagi 100. 40 bagi 100 berapa ya? Nah, bisa ya kita tambahkan 0. Jika penambahan 0 kita harus menambahkan 0, sekarang bisa kita bagikan 400 dibagi 100, bisa dapat 4 kali 100 dapat 400. Kita kurangkan hasilnya akan 0, berarti hasilnya 0,4. Itu pecahan desimal dari 40 per 100. Kalau kalian menyederhanakan terlebih dahulu juga bisa. Ini kan kita coret nolnya 1, ini nolnya 1, jadikan 4 per 10. Kalian tinggal membagikan. Kemudian 214% sama dengan ini kita rubah menjadi pecahan biasa terlebih dahulu, yaitu 214 per 100. Kemudian kita bisa membaginya. Nah, untuk cara kali ini kita bisa menggunakan cara yang lain. 214 bagi 100, jika pembagian angka nolnya kita bisa menggunakan tanda koma yang dimajukan. Misalkan jika nolnya 1 berarti kita majukan 1 koma di antara 1 dan 4. Jika 2 koma, majukan 1 lagi, jadi di antara 2 dan 1. Menghitungnya dari belakang ya, 1 2 berarti berada di antara 2 dan 1. Maka hasilnya 214 dibagi 100 itu 2,14. Misalkan contoh yang lain lagi, 2,8% sama dengan kita ubah dulu menjadi pecahan biasa, yaitu 2,8 per 100 sama dengan kita menggunakan cara koma yang dimajukan ya. Sama 2 nolnya berarti kita memajukan 2 koma. Kalau yang ini di belakang 1 2, kalau yang ini kita lanjutkan ya. Ini 1 tambahkan 0, 2 tambahkan 0. Kenapa tambahkan 0? Karena sudah tidak ada lagi angka, berarti sama dengan 0,028. Awalnya dari sini ya, 1 2. Sampai di sini pembelajaran kita kali ini, mudah-mudahan dapat dipahami. Terima kasih.